Shalom jemaat yang dikasih Tuhan. Tidak terasa kita sudah memasuki akhir bulan Oktober. Pasti banyak suka maupun mungkin ada duka yang telah kita lalui. Biarlah semuanya membuat iman kita makin terarah kepada Sang Pencipta kita yang mulia. Saya ajak kita boleh bersaat teduh agar hari ini kita sungguh siap memasuki ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan dan kasih-Mu yang telah menghantar kami sampai di penghujung bulan Oktober ini. Roh Kudus Tuhan memampukan kami memfokuskan hati dan pikiran agar terarah pada Tuhan yang hadir dalam ibadah ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya ajak kita boleh membaca Mazmur 149 ayat yang pertama sampai ketiga yang menjadi nats pembimbing kita. Mazmur 149 ayat 1 sampai 3. Haleluya, nyanyikanlah bagi Tuhan nyanyian baru. Pujilah Dia dalam jemaah orang-orang saleh. Biarlah Israel bersuka cita atas yang menjadikannya. Biarlah Bani Sion bersorak-sorai atas raja mereka. Biarlah mereka memuji-muji namanya dengan tari-tarian. Biarlah mereka bermazmur kepadanya dengan rebana dan kecapi. Sambil bangkit berdiri, kita datang kepada Tuhan Allah kita. Beri puji bagi Allah yang agung, dengan pujian terpujilah Allah. Pujilah Allah, agung karyanya, karena kasih-Nya ya berikan Sang Putra yang mati di salib menebus dosa, membuka pintu surga bagi semua. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Datang pada Allah demi putranya, beri puji padanya, bab hikmatnya. Besar janji Allah, besar karyanya, besar sukacita dalam putranya, dan amatlah hati kita senang melihat Sang Kristus di surga terang. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Datang pada Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmatnya. Pertolongan kita dalam ibadah ini, pagi ini adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Allah yang Maha Kasih, yang kasih setianya kekal sampai selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Mulia bagi Bapa. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaan
Hukum Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Lukas 10 ayat 25 sampai 28. Lukas 10 ayat 25 sampai 28, orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Dengan rendah hati, kita membuka hati kita, mohon Tuhan selidiki kita. Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan sebagaimana firman Tuhan yang kita baca barusan? Selidiki aku, Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kita ulangi sekali lagi pujian. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa. Hidup kekal telah Bapa sediakan buat setiap kami melalui pengorbanan Tuhan kami Yesus Kristus di kayu salib. Bapa yang selidiki hati kami. Apakah kami telah mengasihi Tuhan sebagaimana firman-Mu? Roh Kudus Tuhan, tolonglah kami. Dampingi kami melewati hari-hari kami dalam memperjuangkan iman agar kami boleh tetap setia sampai akhir mengiring Engkau. Dalam Kristus Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur untuk pengampunan dosa yang sudah Tuhan sediakan. Amin. Sebagai berita anugerah bagi kita, saya undang kita boleh bangkit berdiri. Terambil di dalam 1 Yohanes 3 ayat ke-4 sampai ke-6. Saya akan bacakan untuk kita ketiga ayat tersebut. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah. Sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa dan di dalam Dia tidak ada dosa.
Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Dan petunjuk hidup baru bagi kita untuk 1 minggu ke depan dan hari-hari yang kita akan lalui terambil dari Efesus 5 ayat 15 sampai 16. Efesus 5 ayat 15 sampai 16 berbunyi demikian. Karena itu perhatikanlah dengan sesama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Kita akan naikkan pujian bersabdalah ya Yesus. Jemaat dipersilakan duduk. Bersabdalah ya Yesus kepada jiwaku. Bersabdalah ya Yesus, tenangkan jiwaku. Bersabdalah, oh bersabdalah, inilah doaku. Ku menyerah kepadamu, bersabdalah sekarang. Bersabdalah ya Yesus, sucikan hatiku. Bersabdalah ya Yesus, tolonglah hamba-Mu. Bersabdalah, oh bersabdalah, inilah doaku. Ku menyerah kepadamu, bersabdalah sekarang. Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sebelum kita membaca, mendengar dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur pada pagi hari ini kami boleh beribadah, kami telah memuji memuliakan Tuhan, Allah kami yang baik. Dan inilah saatnya bagi kami ingin membaca, mendengar dan merenungkan firman-Mu. Bapa berbicaralah kepada kami, karena kami semua sudah siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Puji Tuhan. Firman Tuhan kepada kita pada pagi hari ini terdapat di dalam Roma pasalnya yang ke-11. Roma 11 ayat 33 sampai 36. Dengan tema terpujilah Allah, bagi Dia kemuliaan selama-lamanya. Roma pasal 11 ayat 33 sampai ayat yang ke-36, demikian firman Tuhan.
Oh, alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Demikian jauh pembacaan firman Allah. Kita berbahagia kalau kita mendengar, memelihara, dan melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perikop yang sudah kita baca tadi, ada 3 kata kunci di dalam perikop kita ini. Kata kunci yang pertama adalah, oh, alangkah dalamnya kekayaan Allah. Saudara, kata kekayaan di titik pertama, Paulus menekankan akan kepenuhan Allah. Apa yang dimaksud dengan kepenuhan Allah? Kepenuhan Allah berarti Allah itu begitu penuh, limpah, dan kaya dengan segala macam anugerahnya bagi kita. Oh, alangkah dalamnya kekayaan Allah. Jika kita mencoba membayangkan makna penuh dan kaya, kita akan mendapatkan gambaran pengertian yang lebih melimpah, saudara. Kaya atau penuh bukan secara materi, tetapi secara kualitas. Ketika air minum di dalam gelas dikatakan telah penuh, berarti tidak ada 1 inci pun di gelas tersebut yang bisa diisi air. Tidak ada lagi, penuh. Maka begitu juga dengan kepenuhan atau kekayaan Allah. Allah yang penuh berarti tidak ada 1 inci pun yang kurang pada diri Allah. Dengan kata lain, di dalam Allah ada kesempurnaan yang kepadanya kita menaruh iman dan pengharapan. Kesempurnaannya ialah Ia sungguh-sungguh adalah Allah yang penuh dengan rahmat, kasih karunia kepada kita. Nah, kesempurnaannya inilah yang diajarkan Paulus berikutnya di ayat ini. Yaitu bahwa keputusan-keputusannya tak terselidiki. Dan jalan-jalannya tak terselami. Saudara, Allah yang sempurna, penuh, adalah Allah yang memiliki keputusan dan jalan yang sangat berbeda dari manusia. Keputusan Allah yang tak terselidiki dan jalannya yang tak terselami serta bersifat kepada kekekalan. Ini yang pertama, kekayaannya begitu dalam. Yang kedua, saudara, dalamnya hikmat Allah, itu kata kunci. Kata hikmat atau sophia, kebijaksanaan atau wisdom. Saudara, apa itu hikmat? Apakah orang yang memiliki hikmat identik dengan orang yang pandai? Oh, tidak. Orang pandai belum tentu berhikmat. Tetapi orang berhikmat bisa pandai. Saudara, dunia lebih memerlukan orang berhikmat ketimbang orang pandai. Karena orang pandai hanya tahu teori. Tetapi orang berhikmat tahu teori dan prakteknya. Lalu saudara, hikmat itu sumbernya dari mana? Allah lah sumber hikmat. Dan Allah memberikan kepada manusia sebagai peta dan teladan Allah hikmat itu. Tetapi dosa mengakibatkan hikmat manusia menjadi rusak total. Akibatnya hikmat yang seharusnya dipakai untuk memuliakan Allah akhirnya menjadi hikmat yang menguntungkan diri sendiri saja. Saudara, itulah sebabnya Kristus diutus menebus dosa manusia. Kristus bukan hanya menebus dosa manusia saja, tetapi ia juga mengembalikan manusia kepada natur aslinya demi kemuliaannya. Inilah hal yang kedua, saudara, yaitu dalamnya hikmat Allah.
Kalau yang pertama tadi adalah dalamnya kekayaan Allah. Begitu dalamnya, tidak ada bandingannya kekayaan Allah. Maka kata kunci yang kedua, dalamnya hikmat Allah. Allah sumber segala hikmat itu sendiri. Dan yang ketiga sekarang adalah dalamnya pengetahuan Allah. Bukan hanya kesempurnaan dan hikmat. Allah juga memiliki pengetahuan yang luar biasa. Ketika dunia berdosa, menawarkan segala macam pengetahuan dunia. Maka Paulus menawarkan dan mendorong kita bukan melihat pengetahuan dunia terlalu banyak, tetapi melihat pengetahuan Allah yang maha dahsyat. Roma 11 ayat 36 berkata, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Pertama, segala sesuatu adalah dari Allah. Dari Allah berarti segala sesuatu bersumber dari Allah. Sumber segala sesuatu adalah Allah. Kalau dikatakan bahwa segala sesuatu adalah dari Allah, itu berarti apa yang kita punya, baik harta, kepintaran, hikmat, bahkan pengertian rohani dari Alkitab yang kita dapatkan, semuanya berasal dari Allah. Jangan sombong Bapak Ibu. Itu dari Allah. Nah oleh karena itu tidak ada alasan bagi kita untuk sombong atau memegahkan diri kalau kita memiliki semua itu. Kalau kita punya itu puji Tuhan. Tapi ingat itu bukan dari kita, dari Allah. Agar kita tidak memegahkan diri, biarlah kita membagikan apa yang ada pada kita kepada orang lain sebagai berkat. Sehingga orang lain juga melihat kedahsyatan Allah dalam diri kita. Ini yang pertama saudara. Yaitu bahwa segala sesuatu adalah dari Allah. Maka yang kedua saudara adalah segala sesuatu adalah oleh Allah. Ya. Kalau tadi dari Allah, sekarang segala sesuatu oleh Allah. Segala sesuatu adalah oleh atau melalui Allah. Bukan hanya bersumber dari Allah, tetapi juga dipelihara oleh Allah, dijaga oleh Allah, disertai oleh Allah. Ini membuktikan pemeliharaan Allah. Allah yang telah memilih, Ia juga yang akan memelihara sampai pada kesudahannya. Karena Ia adalah Alfa yang awal dan Omega yang terakhir. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita belajar bahwa segala sesuatu adalah dari Allah. Yang artinya kita tidak perlu sombong atau apa yang kita miliki. Ini dari Allah. Dipergunakan oleh Allah sebagai sarana mempertumbuhkan iman kita. Kalau Tuhan memberikan sesuatu kepada kita dan kita memberikan. Itu sesuatu hal yang mempertumbuhkan iman kita kata firman Tuhan. Tuhan memakai harta kita untuk mencukupi kehidupan kita. Dan juga untuk melayaninya. Dikaitkan dengan poin ketiga, saudara-saudara, yaitu bahwa Tuhan sungguh baik dan indah dalam hidup kita. Tuhan memakai iman dan pengertian kita akan firman-Nya sebagai sarana untuk menghindarkan kita dari tamak uang, dari cinta diri. Tuhan memakai pasangan kita untuk mengingatkan kita kelemahan kita dan kembali kepada Tuhan. Saya bersaksi sedikit, saya punya pasangan istri. Dalam kelemahan-kelemahan saya seringkali dia mengingatkan saya. Dan saya percaya bahwa itulah Tuhan yang memberikan. Asalnya dari Tuhan. Nah saudara, Tuhan bisa memakai siapapun yang ada di dekat kita untuk mengingatkan kita. Bagaimana dengan kita? Kita pun bisa dipakai olehnya sebagai sarana berkat-Nya. Pertanyaannya, maukah kita menyalurkan berkat bagi orang-orang yang membutuhkan? Orang-orang yang di dekat kita. Orang-orang yang berjumpa dengan kita, yang ada hubungan, yang ada relasi dengan kita. Atau kita berdiam diri dan kita menjadi ego, gak ada urusan saya. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, satu bukti bahwa kita memang memahami bahwa segala sesuatu dari Allah, kita mau dipakai untuk menjadi saluran berkat. Lalu yang ketiga saudara adalah bahwa segala sesuatu adalah bagi Dia. Ya, bagi Dia. Kalau tadi oleh Dia, sekarang bagi Dia. Di dalam konteks ini, maka secara otomatis ujungnya harus berakhir pada kemuliaan bagi Allah itu sendiri sebagai sumber dan pemelihara. Dia adalah sumbernya, saudara.
Allah sebagai sumber dan pemelihara, dialah yang juga harus menerima pujian. Dialah yang menerima hormat, kemuliaan. Saudara, konsep ini bisa diimplikasikan di dalam hidup kita. Bahwa apapun dalam kehidupan kita, yang layak menerima yang pertama dan yang terutama adalah Allah. Dialah yang menerima pujian, dia yang menerima hormat, dia yang menerima kemuliaan melalui hidup kita, yang dimana segala sesuatu adalah bagi dia. Jangan lupa Bapak dan Ibu, karena segala sesuatu adalah dari dia, oleh dia, maka segala sesuatu adalah bagi dia. Nah saudara, kalau kita sadar bahwa segala sesuatu yang kita miliki dari Allah, orang lain menjadi sarana yang melaluinya Allah menegur kita, atau kita bisa menjadi sarana berkatnya, maka kita melakukan kedua hal ini bersama-sama untuk kemuliaan nama Tuhan. Bisa saja orang lain menegur kita, itu dari Tuhan. Tetapi juga bisa sekaligus kita menjadi berkat bagi orang lain. Saudara, firman Tuhan dalam Efesus pasal 1 ayat 3 berkata begini. Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Luar biasa saudara. Bahwa berkat Allah yang di dalam sorga itu, Allah telah menyediakan bagi kita. Puji Tuhan saudara. Bapak dan Ibu saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Berkat-berkat Allah yang ada di sorga itu. Ada kuasa, ada macam-macam. Dikaruniakan kepada kita. Dianugerahkan kepada kita oleh Allah di dalam kasih dan karunia. 1 Samuel pasal 16 ayat 14 dan 23 menulis demikian. Tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul. Dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Dan setiap kali apabila roh yang daripada Allah itu dihinggap pada Saul, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Saul merasa lega dan nyaman, dan roh yang jahat itu undur daripadanya. Ingat saudara di sini bahwa Saul sebagai seorang raja diganggu oleh roh jahat. Dan ketika Daud mengambil kecapi dan memainkannya dengan lagunya, maka Saul merasa lega, nyaman, dan roh yang jahat itu undur daripadanya. Jadi kita bisa melihat di sini saudara kuasa daripada pujian itu. Allah bekerja melalui pujian. Saya menceritakan sebuah kisah Bapak dan Ibu saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Suatu kisah dari perjanjian lama yang mengajarkan bahwa dalam puji-pujian setan dan roh-roh jahat itu dikalahkan. Itu melalui pengalaman Saul. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari ada sebuah contoh saudara. Ada seorang ibu bernama A, katakanlah A, bukan Adi Eli, tapi A. Yang selalu diteror dengan miss call dari nomor yang tidak dikenal ke HP-nya. Terus menerus, seperti diteror. Nah ketika dijawab, maka langsung terputus. Nah kejadian ini berlangsung berulang-ulang selama beberapa hari. Apa yang dilakukan oleh ibu ini? Ibu ini merasa ada yang gak beres. Dia terganggu. Dia terintimidasi. Dia diteror. Tetapi apa yang dia lakukan? Apakah dia mengomel, marah-marah? Oh tidak saudara, ibu A ini, dia seorang anak Tuhan yang cinta Tuhan. Dan apa yang dilakukan? Ia berdoa dan memuji Tuhan. Dia memuliakan Tuhan. Ketika datang itu dia berdoa dalam nama Yesus dan dia memuji Tuhan. Sampai akhirnya saudara orang itu menyatakan dirinya kepada ibu A ini. Ternyata ada seorang wanita bernama Y. Ibu Y ini meminta maaf atas perbuatan suaminya. Jadi dia tahu perbuatan suaminya yang kini sedang sekarat bernama Z. Itu suaminya daripada ibu Y ini. Dan kepada ibu A saudara dia meminta maaf. Ibu Y ini menceritakan bahwa selama ini Pak Z ada kepahitan berbisnis dengan ibu A. Dan selalu berusaha untuk mengirimkan santet kepada ibu A melalui handphone. Nah saudara, bila ibu A menjawab halo, maka kuasa santet akan teraktivasi dalam dirinya. Tetapi karena kuasa Tuhan, ibu A melalui lagu pujian,
melalui doa, maka santet tersebut tidak bisa menembus dan mengakibatkan luka yang serius kepada si pengirim, yaitu Bapak Seth. Akhirnya saudara dia terluka dan terkapar dan sakit oleh santet sendiri yang menyerang dia, yang dia kirim kepada Ibu A. Saudara, Ibu A menghimbau supaya Pak Seth tidak meminta maaf. Gak usah minta maaf kepada saya. Karena tidak terjadi apa-apa terhadap diri saya. Tetapi supaya engkau memohon ampun kepada Tuhan. Minta ampun kepada Tuhan Yesus karena telah melakukan persinahan dengan kuasa kegelapan. Kamu dengan bermain-main dengan roh-roh jahat. Betapa hebatnya kuasa dalam puji-pujian. Mengapa? Sebab Allah hadir dan Allah bertakhta dalam puji-pujian. Kuasa puji-pujian itu sungguh-sungguh hadir di dalam kehidupan Ibu A itu. Bapak dan Ibu saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Mengapa kita harus memuji Tuhan? Alasan utama dan pertama yaitu Yesaya 43:21 berkata, umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Memasyurkan Allah, memuliakan Allah, mengagungkan nama Tuhan. Itulah sebabnya mengapa kita harus memuji Tuhan. Saudara, kita diciptakan untuk memuliakannya. Firman Tuhan katakan dalam Yesaya 43 ayat ke-7, semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Jadi saudara, kita diciptakan untuk memuliakan Tuhan. Maka ketika tidak memuliakan Tuhan, saudara, ini bertentangan dengan tujuan Allah. Mengapa dia menciptakan kita? Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan menulis di dalam Mazmur 150 ayat yang ke-6. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Artinya apa? Kalau kita bernafas, harus memuji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ya. Sebagai anak-anak Allah yang telah ditebus oleh darah Kristus, ketaatan merupakan gaya hidup kerajaan Allah. Sebagai anak-anak Tuhan yang taat, tentunya dengan sukacita, kita akan memuji-muji Tuhan sesuai dengan firman-Nya. Pada pagi hari ini, saudara, kita telah merenungkan firman Tuhan. Segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, bagi Dialah segala kemuliaan. Mari Bapak dan Ibu saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita memuliakan Dia. Mari kita memberikan hak Allah. Ialah kita menyerahkan hidup kita untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan memberkati Bapak dan Ibu semua. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami baca, kami dengar, kami renungkan. Meteraikan firman Tuhan ini sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Yang dimana dalam firman Tuhan pada pagi hari ini bahwa kami harus memuji, memuliakan dan mengagungkan Tuhan. Itulah sebabnya kami di dalam hidup kami hanya Engkau saja yang terutama. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk GKBI yang senantiasa Tuhan memperhatikan kebutuhan rohani kami. Kami doakan para pelayan dan semua yang melayani Tuhan di dalam gereja kami. Tuhan memberkati mereka secara pribadi dan juga secara organisasi GKBI. Kami doakan jemaat GKBI dalam masalah-masalah yang dihadapi baik secara ekonomi, kesehatan dan studi anak-anak. Ingatkan mereka bahwa ada Tuhan yang Maha Kuasa yang sanggup menolong kami karena segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, tetapi bagi Dialah segala kemuliaan. Bapa di sorga, kami berdoa juga bagi yang ulang tahun. Ada Ibu Iska Fitria, ada Bapak Anton Pangestu, ada Adi Evangeline Octavia Trisnadi, ada Ibu Sandra Rusli, dan Saudari Theodora Emily Wisen. Engkau yang sudah menolong menyertai mereka pada waktu-waktu yang lampau, maka kami percaya bahwa Engkau Allah yang sama juga yang akan menyertai dan memimpin dalam kehidupan mereka pada masa-masa yang akan datang. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan seluruh jemaat GKBI, Tuhan berkati. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk gereja-gereja yang ada di Indonesia bahkan di seluruh dunia ini. Dalam setiap pelayanan mereka lakukan, Tuhan berkati secara khusus dalam pekabaran Injil melalui lembaga-lembaga Kristen, sekolah Kristen dan rumah sakit Kristen.
sehingga itu menjadi seranan untuk membawa orang datang kepada Tuhan untuk memuji memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk pemerintah kami, bangsa dan negara kami, seratus presiden kami, Tuhan tolong beri dia hikmat, kesehatan, dan biarlah apapun yang diputuskan itu seturut dengan kehendak Tuhan, dan kami boleh keluar dari krisis yang ada di negeri ini. Bapa, kami menyerahkan seluruh pokok doa kami ini kepadamu, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih kepada hamba-Nya yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya undang kita boleh bangkit berdiri. Bersama-sama kita akan ikrarkan pengakuan iman kita melalui pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Jemaat yang terkasih, marilah kita memberikan persembahan kepada Tuhan sebagai ungkapan rasa syukur kita atas segala berkat yang telah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Dengan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Lukas 21 ayat 2-4, Lukas 21 ayat 2-4 berbunyi demikian. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Mari kita memberi yang terbaik kepada Tuhan, sebagaimana Tuhan sudah memberi buat kita. Saya ajak kita naikkan satu pujian, Tuhan memberimu yang memanggilmu untuk beri yang terbaik. Tuhan memanggilmu, beri yang terbaik. Segala milikmu, beri yang terbaik. Giatlah bekerja dengan tekun, hanya untuk kemuliaan Allah. Dia bakti diberkatinya. Tuhan meminta yang terbaik. Tuhan telah bersabda kepadamu, berikan kepadaku yang terbaik. Kita berdoa agar persembahan kita sungguh diterima oleh-Nya. Kami bersyukur ya Tuhan, firman-Mu mengingatkan kami untuk memberi yang terbaik. Segala apa yang kami berikan, biarlah menjadi persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Hikmat Tuhan juga diberikan untuk setiap hamba-hamba-Mu yang mengelola keuangan gereja kami.
sehingga dapat dipakai dengan tepat untuk memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Persembahan jemaat dapat diberikan lewat transfer ke rekening yang sudah tertera di layar, atau dapat membawanya ke kotak persembahan yang sudah disediakan di ruang kasih gereja kita. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan telah selesai diberitakan. Biarlah hidup kita senantiasa memuji Dia dengan segenap hati kita. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita naikkan pujian, pujilah Tuhan hai jiwaku. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Pujilah namanya dengan segenap hati, ku sembah namamu yang kudus. Terbit surya, datang hari baru, kembali ku puji Tuhan. Apapun yang lalu, apapun yang di depanku, ku bernyanyi saat malam tiba. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Pujilah namanya dengan segenap hati, ku sembah namamu yang kudus. Penuh kasih Tuhan panjang sabar, murah hati, namamu besar, kebaikanmu selalu ku nyanyikan, ribuan alasan ku temukan. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya dengan segenap hati, ku sembah namamu yang kudus. Jemaat saya undang bangkit berdiri, kita nyanyikan bait yang terakhir. Saat kekuatanku mulai lemah, aku tiba di batas waktu, tetap jiwaku terus memujimu. Ribuan tahun sampai selamanya. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya dengan segenap hati, ku sembah namamu yang kudus. Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan dalam persekutuan dengan Roh Kudus, memimpin, menyertai, dan memberkati saudara-saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kepada Allah. Kepada Allah beri puji,
Silakan duduk dan saat teduh. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ketika saya mempersiapkan firman Tuhan yang tadi saya telah sampaikan, saya sungguh diberkati. Di situ firman Tuhan katakan segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, bagi Dialah segala kemuliaan, hormat, dan semuanya. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, biarlah dalam kehidupan kita juga, kita sungguh menyadari bahwa apapun yang kita miliki, baik itu kesehatan, baik itu harta materi, baik itu hikmat, itu semuanya dari Tuhan. Mari Bapak dan Ibu kita mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Secara khusus dengan gereja kita, Gereja Kris Bojong Indah, saya menyerahkan kepada Bapak dan Ibu, memberitahukan kepada Bapak dan Ibu bahwa di gereja kita ada kebutuhan dalam operasional gereja kita. Bendahara berkata kepada saya, Pendeta Adi Eli doakan supaya operasional di gereja kita bisa tercukupkan. Saya bilang siap Bu, saya mendoakan. Dan saya juga mau memberitahukan kepada jemaat bahwa gereja kita ada kebutuhan. Biarlah segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, kepada Dia. Kalau Bapak dan Ibu sendiri sadar akan hal ini, saya percaya bahwa gereja kita tidak pernah akan kekurangan. Tuhan akan memberikan kelimpahan bagi gereja kita, dan Tuhan akan memberikan kelimpahan bagi Bapak dan Ibu secara pribadi. Tuhan akan memberkati usaha, Tuhan akan memberkati semua hal yang Bapak Ibu lakukan. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.